Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di room kami pada kesempatan malam ini. Suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Yang akan menjadi pemateri adalah Bapak Pian Sopian dan yang akan menjadi moderator adalah Bapak Widi Tusandi. Saya di sini bertindak sebagai host yang menyediakan ruang untuk vkon kita malam ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Widi sebagai moderator. Disilahkan, Pak. Ya, Bu. Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Ibu Amalias yang bertindak sebagai host di malam ini, juga kepada Bapak Pian yang akan mempresentasikan nanti paparan materinya. Tidak lupa juga kepada Pak Pian yang lalu memberikan supportnya, dan juga kepada rekan-rekan partisipan yang menyempatkan hadir di acara meeting malam ini. Halo, suara saya jelas? Sangat jelas, Bu, Pak. Pak? Clear, Pak. Oh iya, terima kasih. Untuk mencukupkan waktu malam ini, nanti Bapak Pian akan memaparkan sesuai dengan bidang keilmuannya, yaitu percobaan kimia sederhana. Mungkin maksud sederhana di sini adalah bahan dan alatnya yang mudah didapat. Begitu ya, Pak? Pak Pian? Iya. Halo? Sekali. Ya. Mudah-mudahan nanti paparannya bisa bermanfaat buat kita dan juga buat peserta didik kita. Amin. Untuk menambah ilmu pengetahuan. Karena dengan mendemonstrasikan praktek mewakili beberapa kata-kata, jadi anak itu langsung antusias, mengerti dan paham, dan bisa aja lama diingatnya. Ya baik, untuk selanjutnya Bapak Pian sudah siap dengan materinya? Insya Allah. Halo? Insya Allah. Terima kasih. Bapak Ibu, selamat menyaksikan materi pada malam ini. Silakan Bapak Pian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Aris. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini saya alhamdulillah diberi kesempatan lagi dan berupaya untuk memberikan sedikit pengetahuan yang saya peroleh, atau mungkin ini mengulang bagi Bapak Ibu yang sudah menerima tentang konsep-konsep ini, terutama mungkin guru-guru IPA. Materi yang akan saya sampaikan pada malam ini adalah tentang percobaan-percobaan kimia yang sederhana. Artinya di sini kita hanya menggunakan
menggunakan alat dan bahan yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebanyakan kalau kita mengenal ilmu kimia sebenarnya sejak kita lahir sampai kita ke liang lahat itu semuanya menggunakan bahan-bahan kimia sebenarnya. Ketika misalkan kita lahir maka disediakan airnya untuk membersihkan, disediakan mungkin guntingnya untuk memotong pusar dan seterusnya, mungkin ada pewanginya bagi bayi dan seterusnya. Kemudian ketika kita meninggal pun ke liang lahat, ya sama saja ya, pasti kita berkaitan juga dengan bahan-bahan kimia. Ada seperti dibungkus oleh kain kafan, diberi wewangian berupa kamfer atau yang lainnya, dimandiin juga sebelumnya pakai sabun, kemudian dikasih kapas, itu ya sampai ditutup oleh papan dan akhirnya ditimbun oleh tanah. Jadi kembali ke tanah, kembali ke bahan kimia lagi akhirnya. Jadi itulah sebenarnya kalau kita memahami kimia nggak jauh-jauh sebenarnya. Memang kalau kita perhatikan kimia itu sangat sulit karena kebanyakan berkaitan dengan hitung-menghitung. Sebenarnya kalau kita ini tidak seperti itu. Baik, saya sengaja mengambil materi ini dengan harapan ketika kita proses pembelajaran, sedikitnya siswa itu oleh kita diberi stimulus atau diberi persepsi, sehingga enggak langsung kepada materi pokok yang akan kita bahas. Minimal siswa tertarik dulu terhadap materi sains ya, baik IPA maupun fisika ataupun yang lainnya. Jangan sampai ketika kita ngajar, mohon maaf bukan saya menggurui, ketika kita ngajar jangan sampai langsung pokok bahasanya ini, sehingga anak pun akhirnya bengong belum siap apapun sudah langsung dikasih materi. Ya di sini mungkin sekilas saja sebagai bahan persepsi pendahuluan bagi guru sains, guru IPA ya, mungkin di SD ataupun di SMP, karena ini nggak melibatkan bahan-bahan kimia yang mahal, adalah bahan kimia yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau berkaitan dengan demonstrasi materi di SMA, kadang-kadang memang banyak sekali kita menggunakan bahan-bahan kimia yang mahal juga. Di sini akan saya coba share, ya, yaitu sedikit nah ini yang akan saya bahas pada hari ini, ya. Baik, di sini kita akan lihat percobaan dasar, ya, percobaan kimia sederhana. Yang pertama, mungkin ini sebagai penambah pengetahuan saja. Di sini ada contoh, misalkan anak-anak kita diberi permainan dulu, ya, berupa misalkan bagaimana bisa menulis pesan rahasia dengan tinta tak terlihat. Ini misalkan bahan-bahan yang digunakannya adalah ada lemon, kemudian air, ya, sendok itu alatnya, kemudian pisau, mangkuk, cotton bud, ya, kemudian kertas putih, lilin, atau lampu. Itu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tinta yang tak terlihat. Itu bahan-bahannya. So, nanti akan saya share juga ini PPT-nya. Nah,
Kemudian cara membuatnya, nanti siapkan mangkok, ya mangkuk, kemudian potong lemon menjadi setengah, kemudian diperas dan masukkan ke dalam mangkok tersebut. Kemudian tambahkan beberapa tetes air dan aduk kedua bahan tersebut. Gunakan sendok diaduk dulu. Kemudian campuran tersebut digunakan sebagai tinta untuk menulis pada kertas yang disiapkan tadi. Itu caranya. Nah, ini cara menulisnya seperti ini. Celupkan cotton bud ke dalam campuran air dan lemon tadi. Ya, gunakan cotton bud tersebut untuk menulis di atas kertas putih. Tunggu hingga tulisan itu mengering sehingga tulisan sudah tidak terlihat lagi. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, bisa menggunakan lampu atau lilin. Nyalakan satu buah lilin dan taruh di atas kertas, tapi hati-hati jangan terlalu dekat karena bisa terbakar. Ya. Kemudian panas dari lilin tersebut akan menyebabkan tinta berubah warna sehingga tulisan menjadi terlihat. Ataupun kita bisa menggunakan lampu, ya. Jadi kertas simpan di atas lampu, ya. Nanti pun akan terlihat juga tulisan yang tadinya tidak terlihat akan menjadi terlihat. Nah, itu contoh demonstrasi untuk menulis pesan rahasia dengan tinta tak terlihat. Itu yang pertama. Yang kedua, uang tahan api. Ini bukan berarti tidak terbakar, sebenarnya terbakar juga kalau dibakar lama-lama. Tapi ini cuma sebentar. Ya. Pertama, bahan-bahannya untuk uang tahan api adalah korek api, kemudian uang kertas atau gunakan tisu sebagai uji coba, kemudian alkohol 70%, jika tidak ada gunakan campuran alkohol dan air. Kemudian siapkan garam, mangkuk, dan penjepit. Itu bahan-bahan yang digunakan untuk uang yang tahan. Kemudian caranya, prosesnya, ini siapkan mangkuk dan tuangkan alkohol ke dalam mangkuk sedikit saja. Pokoknya nanti bisa mencelupkan uang kertas tersebut. Tambahkan garam agar kelihatan supaya api itu akan kelihatan merah. Tambahkan sedikit garam agar nyala api menjadi berwarna merah. Kemudian masukkan uang ke dalam mangkuk dan biarkan selama beberapa detik. Kemudian keluarkan uang dari dalam mangkuk tersebut menggunakan penjepit. Kemudian bawa uang menggunakan jepitan dan kemudian bakar uang tersebut dengan korek api. Jangan terlalu lama, ya kira-kira 5-8 detik ya. Setelah itu segera padamkan. Karena kalau lama-lama sama aja. Jadi kertas akan terbakar juga. Nah, ini cara ulangi lagi bahan untuk membuat uang tahan api. Ini bahan-bahannya. Kemudian ini cara untuk proses pembuatannya. Yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, ini mungkin yang biasa kadang-kadang anak-anak bermain masalah ini membuat gunung berapi. Ya, membuat gunung berapi. Ini bahan-bahannya soda kue, plastisin atau tanah liat, kemudian cuka, kemudian pewarna makanan, warna merah ataupun yang menyerupai lahar gunung berapi ya, kemudian gelas dan sendok. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat gunung berapi. Bagaimana proses caranya? Ini pertama, buatlah plastisin atau tanah liat berbentuk seperti gunung berapi, gunung ya. Kemudian berilah lubang di bagian tengah yang akan digunakan sebagai wadah cairan lahar.
Kemudian siapkan gelas, masukkan soda kue, warna, dan air ke dalam gelas tersebut. Kemudian aduk hingga semua bahan bercampur. Kemudian masukkan campuran tersebut ke dalam lubang di bagian tengah gunung api. Nah, kemudian cara membuat gunung berapi meletus adalah masukkan cuka, ya. Masukkan cuka ke dalam lubang gunung berapi yang berisi campuran soda kue, air, dan pewarna. Nanti gunung akan meletus mengeluarkan cairan yang tampak seperti lahar pada gunung api. Nah, ini proses kemudian cara membuat gunung berapi meletus. Ulang lagi, ini bahan-bahannya, kemudian ini cara membuat sekaligus proses untuk membuat gunung berapi meletus. Dan selanjutnya, ini ya, meniup balon dengan botol. Ya, meniup balon dengan botol, yang biasa kita tiup dengan mulut, dengan botol. Ya. Sini bahan-bahannya adalah balon, kemudian botol, kemudian soda kue, dan cuka. Ya. Bahan-bahannya balon, botol, soda kue, dan cuka. Di sini langkah-langkahnya, siapkan botol kosong dan isi botol tersebut dengan air hingga terisi setengah botol. Kemudian masukkan soda kue ke dalam botol yang berisi air dan kocok sehingga tercampur sempurna. Siapkan balon dan masukkan ke dalamnya beberapa tetes cuka ke dalam balon tersebut. Kemudian pasang balon pada bagian mulut botol. Tegakkan botol supaya cuka itu bercampur dengan cairan dalam botol. Kemudian balon pun akan mengembang dengan sendirinya karena terisi oleh gas hasil reaksi antara soda kue dengan cuka. Ini bisa dibalik kondisinya sebenarnya. Bisa soda kue dimasukkan ke dalam balon, bisa cukanya dalam botol. Ya, seperti itu kondisinya, bisa dibalik. Ya. Di sini terjadi reaksi antara soda kue dan cuka menghasilkan gas CO2 sehingga akan meniup balon di atas botol tersebut. Nah, ini proses untuk membuat meniup balon dengan botol. Kemudian selanjutnya dikit lagi ya. Ini membuat baterai dari koin. Ya. Ini mah agak sedikit rumit karena harus mempersiapkan uang koin. Ya, uang koin tembaga ataupun uang koin aluminium itu bisa dikumpulkan yang uang 100, 500, itu di yang 200 ya. Seperti itu bahan-bahannya. Kemudian ada cuka, ada garam, kemudian tawa tembaga, lampu LED, kapas, mangkuk, dan lakban. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat baterai dari koin. Kemudian cara membuatnya, menurut elektrolit ya sebenarnya, ini konsep materi kelas 10. Masuk ya. Campuran cuka dan garam itu berfungsi sebagai larutan elektrolit. Ya. Kemudian celupkan kapas ke dalam mangkuk dan diamkan beberapa saat agar kapas mampu menyerap larutan. Ini cara membuat larutan elektrolitnya. Dan cara membuat baterainya, susun selang-seling koin aluminium dan tembaga berbentuk batangan. Selang-seling susun, siapkan kapas yang basah dengan elektrolit ya. Dan masukkan kapas tersebut di setiap sela antara koin aluminium dan tembaga. Semakin banyak koin, maka listrik yang dihasilkan semakin besar. Pastikan susunan baterai benar
dengan meletakkan koin aluminium pada bagian atas dan koin tembaga pada bagian bawah baterai. Caranya, cara mengetesnya, siapkan kawat tembaga dan lampu LED. Kemudian tempelkan lampu di salah satu ujung kawat dan rekatkan dengan lakban. Kemudian tempelkan ujung kawat pada bagian bawah baterai dan tempelkan lampu LED pada bagian atas baterai. Daya yang dihasilkan oleh baterai akan mampu menyalakan lampu LED tersebut. Ini cara membuat baterai dari koin uang, ya, uang koin. Caranya ini pembuatannya. Nah, kemudian 2 lagi ya, 3 lagi. Kemudian selanjutnya ada galaksi. Ya. Kita membuat seolah-olah membuat galaksi. Nah, di sini bahan-bahannya susu cair, sabun yang dicairkan, cotton bud, pewarna makanan, tusuk gigi, piring. Nah, ini bahan-bahannya. Caranya, tuangkan susu cair ke dalam piring, tumpukkan beberapa tetes pewarna makanan ke dalamnya. Kemudian celupkan cotton bud ke dalam cairan sabun, lalu tempelkan di tengah cairan susu yang telah diberi warna tadi. Nanti akan kelihatan apa yang terjadi. Kita juga bisa memodifikasi warnanya dengan menggunakan susu. Ini galaksi. Ya. Ini bahannya, ini caranya. Kemudian lagi selanjutnya adalah jagung menari. Ini jagung menari. Ini bahan-bahannya adalah air, ada cuka, soda kue, biji jagung mentah, kemudian gelas bening. Ini bahan alatnya yang digunakan. Kemudian caranya, siapkan gelas yang telah diisi air, lalu masukkan biji jagung, cuka, dan soda kue ke dalamnya. Kemudian amati apa yang terjadi pada larutan tersebut. Kita akan melihat jagung melayang-layang, tenggelam, lalu naik, terapung lagi. Itu bisa dicoba ya nanti jagung menari-nari. Kemudian ada lagi ini ular api hitam. Ini ada ular api hitam. Bahan-bahannya, tapi ini hati-hati ya. Mohon hati-hati cara mempraktekannya. Kalau bisa disiapkan juga air 1 ember, khawatir pembakarannya agak sedikit meluas. Hati-hati aja. Ini ada pasir, ada gula pasir, ya, ada soda kue, alkohol untuk bahan bakarnya, mantik api, kemudian piring. Ini bahan dan alatnya. Cara mempraktekannya, campurkan gula pasir dan soda kue di dalam wadah terpisah. Ya. Ini dicampurkan. Kalau bisa misalkan 4 bagian soda kue, 1 bagian gula pasir, campurkan. Kemudian taruh pasir dalam piring, lalu tuangkan dengan alkohol sampai basah pasir tersebut. Ya. Kemudian nanti taburkan campuran gula pasir dan soda di atasnya. Kemudian bakar untuk mematik api. Ya, nanti akan terlihat ular api hitam akan tumbuh ya sekejap dari dalam pasir tersebut ke atas. Tuh, itu gambarannya. Cuma sayang di sini kita nggak bisa share video karena kan kurang baik katanya munculnya. Nah, mungkin yang terakhir yang saya kenalkan ini pasta gigi gajah, ya. Jadi besar. Ya. Ini bahan-bahannya air, ada sedikit bahan kimia, hati-hati juga. Ini ada kalium permanganat, ada sabun cair, ada hidrogen peroksida, ada botol kaca, ada sarung tangan. Ini ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan juga yang lain ya, seperti bisa menggunakan soda kue juga bisa ya. Nah, cara mempraktekannya gunakan sarung tangan. Ya, untuk ini hati-hati larutkan ya kalium permanganat dan air dalam botol kaca, kemudian tambahkan sabun cair.
Nah, nanti pelan-pelan ya tuangkan hidrogen peroksida, tapi harus agak cepat juga ya. Segera singkirkan tangan kita dari sana, tapi nanti akan muncul, pas lagi gasnya akan muncul tumpah keluar dari botol kaca yang disiapkan. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya masih banyak lagi, ini mas sekilas gambaran bagaimana memperkenalkan sains, memperkenalkan demonstrasi sains kepada anak-anak kita, terutama mungkin anak-anak sekolah dasar, ya, atau mungkin SMP, dan mungkin SMA juga untuk tahap-tahap awal, kadang-kadang belum mengenal hal seperti ini. Ini bisa kita gunakan, ya, percobaan-percobaan ini sebagai bahan apresiasi supaya anak-anak tertarik untuk mempelajari sains.